Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian framing. Semua berita itu mempunyai bingkai atau frame. Peristiwa yang sama bisa diberikan secara berbeda oleh media, terutama karena bingkai yang berbeda. Bingkai ini secara sederhana dapat diumpamakan seperti sebuah jendela melalui mana peristiwa dilihat oleh media. Seperti pemerkosaan misalnya, bisa diberitakan secara berbeda oleh media karena masing-masing media mempunyai bingkai yang berbeda. Frame adalah cara bercerita atau storyline atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa. Framing itu terbagi dari kedua jenis, yaitu seleksi isu dan penekanan isu. Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Yang pertama itu seleksi isu. Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan. Wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Dalam seleksi isu, ada bagian yang ditonjolkan, ada bagian yang hilang dalam pemberitaan. Kemudian yang kedua itu adalah penonjolan isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih. Bagaimana peristiwa itu ditampilkan, bagaimana fakta itu disajikan. Kemudian, prinsip dasar menurut Robert N. Edmond, yaitu framing adalah penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada yang lain. Framing menggambarkan proses seleksi dalam menonjolkan aspek tertentu. Kemudian yang berikutnya itu adalah menurut William Agamson. Frame adalah cara bercerita atau storyline atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa. Cara bercerita itu berupa kemasan paket serangkaian gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dari suatu peristiwa. Kemudian kita masuk ke pengertian analisis isi. Adalah metode penelitian untuk menggambarkan isi pesan yang tersurat secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Tersurat artinya pesan komunikasi yang tertulis dalam media cetak, terucap dalam media audio, atau tergambar dalam media visual. Kemudian yang objektif artinya menggunakan alat ukur kategori yang distandarisasi lebih dahulu. Syarat objektif baru dapat dilakukan oleh peneliti bila tersedia kategori-kategori analisis yang sudah didefinisikan secara jelas dan operasional. Kemudian kita masuk kepada kegunaan analisis isi. Metode analisis isi pada umumnya berguna untuk melihat isi media yang tersurat meliputi perhatian media terhadap isu, tokoh atau lembaga, kelengkapan informasi, kecenderungan, keberpihakan jenis isu, arah isu, dan penempatan isu oleh media. Mengetahui faktor-faktor tersebut dapat berguna untuk mengetahui isu yang sedang berkembang, pendapat umum, arah pendapat umum, persepsi dan citra suatu lembaga. Dengan demikian, dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan seperti melaksanakan kampanye untuk mengcounter isu, meluruskan pemberitaan, memperbaiki citra, dan menggalang pendapat umum.